Saudara, khotbah yang baik standar yang pertama adalah khotbah yang alkitabiah. Yang kedua, saudara, satu khotbah yang baik ukurannya apa? Khotbah itu relevan. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh orang-orang kuno untuk pembaca-pembaca kuno. Kita bukan orang pertama yang menulis, kita juga bukan orang pertama yang membacanya. Kita pihak luar yang tidak ada sangkut paut dengan si penulis dan tidak ada sangkut paut dengan si pembaca. Tapi kita yakini apa yang diinspirasikan Allah kepada para penulis untuk para pembacanya diperuntukkan untuk umat Allah sepanjang zaman, juga untuk saudara dan untuk saya yang hidup di masa kini. Oleh karena itu, saudara, tugas seorang pengkhotbah ada dua, saudara. Yang pertama, tugas seorang pengkhotbah adalah menjelaskan what did the text mean, atau dalam teologi sering dikenal dengan istilah ships in Leben. Apa maksud teks itu pada masa yang lampau? Inilah yang saya sebut dengan istilah amanat teks. Seorang pengkhotbah perlu menjelaskan kepada pendengarnya, amanat teks itu apa? Tetapi tidak berhenti hanya menjelaskan amanat itu pada masa yang lalu. Pengkhotbah harus menghubungkannya. Inilah tugas yang kedua, saudara. What does the text mean? Inilah relevansi teks yang masa lalu ditulis oleh para penulis dengan inspirasi Roh Kudus, dihubungkan, direlevansikan oleh pengkhotbah dalam kehidupan jemaat modern. Sering kali ini wujudnya adalah aplikasi, saudara. Jadi jangan pernah lupa kita seorang pengkhotbah bukan hanya memamerkan tentang teologi yang kita pahami dari teks itu, atau cerita berkepanjangan tentang latar belakang, analisis kata, segala hal yang rumit. Tapi lupa menghubungkan apa makna teks itu pada masa kini untuk pendengar masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua eksegesis kalau begitu. Eksegesis yang pertama adalah kita mengeksegesis teks itu. Eksegesis yang harus kita lakukan sebagai pengkhotbah yang kedua adalah eksegesis pendengar masa kini, atau yang saya sebut analisis pendengar. Mari lihat saudara gambaran slide ini. Eksegesis dan analisis pendengar. Di tahap pertama, eksegesis kita lakukan kepada nats yang menjadi dasar khotbah. Inilah eksegesis dari dunia Alkitab. Setelah itu, seorang pengkhotbah harus menganalisis pendengarnya. Inilah yang dimaksud analisis pendengar di dalam dunia modern. Seorang pengkhotbah harus menarik jembatan, mengaitkan berita yang tua, masa lampau, membawa atau menjembatani beritanya itu ke dunia modern, ke pendengar modern, merelevansikan apa makna kebenaran pada masa itu di dalam teks yang dikhotbahkan, diartikan di masa sekarang. Saudara yang kekasih, sealkitabiah sebuah khotbah, tapi kalau tidak dibuat relevansinya oleh pengkhotbah, teks itu tidak mempunyai manfaat sama sekali. Oleh karena itu kita sebagai seorang pengkhotbah harus membuat hubungannya, aplikasinya untuk pendengar masa kini. Itulah standar khotbah yang baik yang kedua.